Halo, gua Aim. Seperti biasa di video kali ini kita bakalan ngebahas Mangadai. Kemarin kita telah melihat bagaimana suasana ruang ganti para pemain Saikan setelah menelan kekalahan melawan Sakuragi. Dan di video kali ini kita bakal melihat persiapan Seishiki yang bakalan berhadapan dengan Sakuragi di semifinal. Jadi gimana kelanjutannya? Langsung aja kita bahas. Seishiki yang mengadakan rapat sepulang pertandingan, pelatih Nazawa menjelaskan jika pertandingan semifinal melawan Sakuragi akan diadakan Sabtu depan, tepatnya tanggal 12 Desember dan mereka akan bertanding awal tepatnya di jam 12.05. Pelatih Nazawa juga menjelaskan jika aturan di pertandingan semifinal ini sedikit berbeda. Biasanya untuk tingkat SMA, pertandingan akan berlangsung selama 40 menit, satu babaknya. Namun di semifinal akan ada tambahan 5 menit lagi, yang berarti mereka akan bertanding 45 menit satu babak, dan karena sepak bola ada 2 babak, totalnya kita akan bertanding selama 90 menit. Tapi jika pertandingan berakhir imbang, tidak akan ada tambahan waktu dan akan berakhir dengan adu penalti. Pertandingan juga bakalan spesial karena diadakan di Saitama Stadium, yang dimana kapasitas penonton bakalan bertambah, atau lebih tepatnya Saitama Stadium mampu menampung 63.700 penonton. Tapi meskipun begitu, pelatih Nazawa yakin kalau nggak mungkin Stadium Saitama bakalan penuh. Ia juga berkata jika melawan Sakuragi di semifinal ini adalah takdir karena kita adalah musuh bebuyutan. Dan juga kita pernah kalah melawan mereka saat final kualifikasi, kita nggak bisa kalah 2 kali dari tim yang sama. Haibara yang mendengar itu dan melihat pelatih Nazawa berkata sembari tersenyum, bertanya kenapa Anda tersenyum. Pelatih Nazawa pun menjawab jika dia nggak tersenyum, tapi orang-orang Seishiki yakin jika pelatih Nazawa tadi tersenyum. Dan si pelatih Nazawa berkata jika kita sudah melihat perkembangan Sakuragi dari hari ke hari dan kita semua tahu jika mereka sekarang jauh lebih kuat. Tapi Seishiki juga demikian, dan sebagai penikmat sepak bola, pelatih Nazawa sangat menantikan pertandingan antara Seishiki dan juga Sakuragi. Para pemain Seishiki pun terkejut dan Hayase berkata jika pelatih Nazawa berkata seperti itu masalah untuk orang lain, dan pelatih Nazawa menjawab memang itu masalah untuk orang lain, ia hanya akan berdiri di pinggir lapangan seperti biasanya. Pelatih Nazawa juga berkata jika kita menang, pertandingan final akan diadakan di tanggal 14 atau 2 hari setelah kita bertanding. Itu akan bertepatan dengan hari libur nasional. Di sisi lain, setelah itu para tahun ketiga akan pensiun. Entah akhirnya kita akan menangis atau tertawa, selain itu keadaan tim tidak akan sama lagi. Para tahun ketiga yang mendengar itu pun cuma diam, dan si Kazama melirik ke arah Sukamoto. Namun Sukamoto memasang wajah yang terlihat sangat fokus, dan hal itu membuat Kazama sendiri terkejut. Karena kita semua tahu jika keinginan Sukamoto adalah bermain sepak bola dengan seluruh orang untuk waktu yang lebih lama. Pelatih Nazawa juga berkata jika setelah pertandingan hari ini semua siswa akan menjalani kehidupan sekolah yang seperti biasanya. Oshiba pun menjawab kalau dia adalah seorang pahlawan dan gak perlu mengikuti pelajaran. Tapi pelatih Nazawa berkata untuk Oshiba gak melakukan itu karena dia sangat rentan tidak naik kelas. Ya, alasannya tentu Oshiba ini orang yang sangat bodoh. Para pemain Seishiki yang lain pun berteriak ke Oshiba untuk tidak mengulang kelas, dan pelatih Nazawa berkata untuk kita semua kembali ke rutinitas kita seperti biasanya. Dan setelah mendengar itu, ekspresi Sukamoto berubah menjadi tersenyum. Kazama yang melihat itu pun jadi paham kalau ternyata Sukamoto sangat menantikan hal ini. Pelatih Nazawa juga kemudian mengatakan jika prioritas utama kita adalah memulihkan tenaga para pemain. Jadi hari ini tidak akan ada latihan, kau tidak boleh berlatih menggunakan bola atau angkat beban. Meski pelatih Nazawa sudah memperingati, tapi ia juga tahu jika ada orang yang akan tetap melakukannya. Berlari hari ini juga akan dilarang, dan hal ini dikhususkan
diberikan untuk Sukamoto. Sukamoto pun terlihat paham dan pelatih Nazawa kemudian mengakhiri rapat hari ini. Nah, setelah rapat selesai, para pemain Seishiki berniat untuk merayakan keberhasilan mereka lolos ke semifinal, ya khususnya para tahun pertama. Kazama dan Sukamoto pun ikut meskipun pada awalnya Sukamoto ragu-ragu untuk menjawab. Dan di sisi lain, kita berpindah sebentar ke ibunya Sukamoto. Ibunya Sukamoto yang baru pulang dari tempat bekerja karena terlalu asik menonton pertandingan, ia pulang sedikit telat. Ia pun tahu kalau hari ini Sukamoto akan pulang ke rumah, dan sebelum itu ibunya Sukamoto berniat merayakan kemenangan anaknya dengan membeli makanan di supermarket. Ia pun membeli sushi, dan di saat itu ibunya Sukamoto melihat Ubukata yang juga sedang berbelanja. Ia pun menyapa Ubukata dan juga berterima kasih karena telah menjaga Sukamoto, dan si Ubukata menjawab jika itu bukan apa-apa. Nah, Ubukata yang membeli kentang, ibunya Sukamoto bertanya apa si Ubukata ini mau masak kari. Ubukata pun menjawab jika sebenarnya ia mau masak daging rebus, dan ibunya Sukamoto bertanya lagi apa si Ubukata ini mau masak untuk seluruh keluarga karena terlihat belanjaannya cukup banyak. Namun si Ubukata menjawab kalau tidak seperti itu. Kedua orang tuanya bekerja dan sepertinya tidak akan pulang ke rumah. Ibunya Sukamoto pun paham dan ia berkata jika hari ini kita bakalan makan sushi. Tapi karena Ubukata tidak merespon, si ibunya Sukamoto berkata lagi jika ia punya sushi. Ubukata pun menjawab kenapa ibunya Sukamoto mengatakan hal yang sama dua kali, dan ia juga memberitahu jika sepertinya pada tahun pertama akan pergi makan di luar. Sukamoto juga kayaknya bakalan ikut. Mendengar hal itu, ibunya Sukamoto pun terdiam dan melihat sushi yang udah ia beli, dan karena ukurannya terbilang besar, ibunya Sukamoto bertanya apa Ubukata mau menghabiskan sushi ini bareng-bareng. Dengan sopan Ubukata pun meminta maaf karena harus menolak ajakan itu, dan ibunya Sukamoto juga terlihat mengerti. Namun di saat yang bersamaan, ibunya Sukamoto juga menyadari jika Ubukata membeli sebuah pot. Ia pun kemudian bertanya untuk apa Ubukata membeli sebuah pot karena itu terlihat sedikit aneh. Bagaimanapun kau baru aja pulang dari turnamen. Ubukata pun terlihat malu-malu dan ia menjawab jika itu tidak terlalu penting. Tapi Ubukata kemudian bertanya, menurut ibunya Sukamoto apa arti dari tanaman hias? Ibunya Sukamoto pun menjawab jika itu adalah sebuah berkah, dan mendengar hal itu Ubukata pun terlihat tersenyum. Ia juga kemudian pamit untuk pulang. Dan untuk yang terakhir kalinya, ibunya Sukamoto memberi selamat karena Ubukata berhasil lolos ke semifinal. Nah, kocaknya setelah Ubukata pergi meninggalkan ibunya Sukamoto, tiba-tiba ibunya Sukamoto ini membayangkan jika di masa depan Sukamoto akan menikah dengan Ubukata. Namun ya menurut ibunya Sukamoto itu memang kebiasaan buruknya ketika baru bertemu seorang perempuan. Nah, ibunya Sukamoto pun kemudian pulang, tapi sesampainya di rumah ia mendapati jika lampu rumahnya sudah menyala, dan ternyata Sukamoto sudah ada di dalam rumah. Bahkan ia juga sudah membersihkan seluruh ruangan, ditambah lagi ia juga sedang memasak kari. Tapi baru aja Sukamoto dan ibunya bertemu dan sedikit mengobrol, dari luar ada yang memanggil Sukamoto, dan ternyata itu adalah orang-orang dari Seishiki. Nah, chapter 279 cuma sampai sini aja, dan kita bakalan lanjut di chapter 280. Di awal chapter kita langsung diperlihatkan keesokan harinya, di mana Sukamoto yang baru aja mencuci pakaian karena latihan Seishiki hari itu akan diadakan di sore hari. Namun lagi-lagi dari luar ada yang memanggil Sukamoto, dan ternyata itu adalah Sayuri. Sayuri bertanya ke Sukamoto apa sih Sukamoto ini udah siap untuk pergi, namun Sukamoto terlihat bingung dan bertanya pergi ke mana. Sayuri meminta untuk Sukamoto mengecek HP-nya, dan ternyata Sukamoto mendapatkan pesan dari Eiji-san. Eiji-san meminta tolong ke Sukamoto untuk ikut berpartisipasi bermain futsal karena mereka kekurangan orang. Ia pun menerima permintaan itu dan pergi bersama Sayuri. Ya, Sayuri ikut karena dia bilang kalau lesnya diadakan di sore hari.
Nah, ketika Sukamoto dan Sayori mengobrol di jalan, ia bertemu dengan Kazama dan ternyata si Kazama juga mendapatkan pesan yang sama. Mereka bertiga pun sampai lapangan dan si Kazama langsung menyapa Eiji-san dan juga teman-temannya. Namun di sisi lain, Sukamoto malah terlihat canggung dan juga malu-malu. Sayori pun meminta Sukamoto untuk maju dan menyapa Eiji-san, tapi saat Sukamoto menyapa dan berkata lama tidak berjumpa, apakah mereka masih mengingat dirinya? Eiji-san dan teman-temannya pun melihat ke arah Sukamoto, tapi ekspresi mereka terlihat dingin. Sukamoto pun merasa canggung, namun setelah itu mereka mendekat dan berteriak jika debut Sukamoto di turnamen nasional sangat bagus. Bahkan setelah itu, mereka melempar Sukamoto ke udara. Nah, sebelum pertandingan futsal dimulai, Eiji-san berkata ke Kazama dan Sukamoto untuk tidak memaksakan diri. Mereka masih punya pertandingan penting di turnamen nasional, jadi ya main santai aja. Ketika pertandingan dimulai, Kazama yang langsung menguasai bola dengan cantik ia mengirimkan back heel kepada Sukamoto. Namun Sukamoto nggak bisa menerima operan itu dan malah bola mengenai kemaluannya. Sayori yang melihat itu pun merasa dejavu dan di sisi lain bola kini dikuasai lawan. Eiji-san pun kemudian berusaha menghadangnya dan si Sukamoto yang melihat itu dari belakang merasa jika di kesempatan ini ia bisa mencuri bola. Sukamoto pun dengan mudah bisa mencuri bola dan ia langsung memberikan operan kepada Kazama dan yang mengejutkan, Kazama yang menerima operan langsung melakukan tembakan lob dan berhasil masuk ke dalam gawang. Sukamoto dan Eiji-san pun merayakan gol yang luar biasa dari Kazama dan di sisi lain saking senangnya Sayori ia terlihat joget-joget. Namun sayangnya kita nggak diperlihatkan seluruh jalannya pertandingan dan meski begitu kita diberitahu jika timnya Eiji-san menang dengan skor 3-2 di babak ini. Nah, di jeda pertandingan ini kita diperlihatkan Sukamoto yang duduk sendirian. Kazama yang melihat itu pun bertanya apa sih Sukamoto lelah atau kakinya kram. Sukamoto pun menjawab jika dia nggak apa-apa dan masih bisa bergerak. Tapi Sukamoto kemudian berkata lagi jika dia pikir akan menjadi sepi ketika para tahun ketiga lulus. Bagi Sukamoto, para senpai adalah orang-orang yang membangun klub Seishiki dan si Kazama mengerti perasaan yang Sukamoto alami karena Kazama sendiri sudah bermain sepak bola untuk banyak klub. Tapi bagi Sukamoto ini adalah klub pertamanya, akan sangat sulit menerima kenyataan bahwa harus ada bagian dari tim yang pergi. Tapi di sisi lain, Eiji-san berkata jika selama kau terus menendang bola, kau pasti akan bertemu mereka di suatu tempat. Sukamoto dan Kazama pun terlihat bingung dan Eiji-san berkata lagi jika kau terus menendang bola, meskipun sudah lama tidak bertemu, tempat dan waktu juga seolah-olah mereka menghilang secara ajaib. Apakah ingin bermain atau di tempat itulah yang ia mau? Sebagai contoh, mungkin Kazama dalam waktu 5 tahun ia akan bermain di Piala Dunia, atau Sukamoto yang dalam 10 tahun ke depan akan menjadi seorang karyawan. Ketika kalian lelah dengan rutinitas itu, bukankah kalian masih bisa bermain futsal bersama orang tua ini? Sukamoto dan Kazama yang mendengar itu pun mengangguk dan si Eiji-san berkata lagi jika ini akan seperti biasa. Hubungan yang kita miliki akan terus ada. Jika nanti kalian kalah ataupun menang, bahkan ketika pada tahun ketiga pensiun, atau mungkin kau bahkan bisa bertemu mereka kembali di sekolah yang sama ketika Anda juga sama-sama lulus. Ini tidak seperti semuanya tidak pernah terjadi. Hari-hari yang kalian lalui pasti akan tetap diingat di kepala mereka. Sukamoto dan Kazama yang mendengar itu dari Eiji-san pun memuji ceramah yang Eiji-san sampaikan, tapi di saat yang bersamaan wasit meminta tim Eiji-san untuk segera bersiap-siap. Tapi setelah itu Eiji-san malah merasakan kram di kakinya. Ia pun bilang gak bisa melanjutkan pertandingan dan si Kazama berkata kalau kita gak punya pemain pengganti. Tapi dengan percaya diri dan juga suara yang keras, Sukamoto bilang kalau dia masih sanggup lari dan dia bakalan berlari untuk bagiannya Eiji-san juga. Eiji-san pun menyerahkan bagiannya kepada Sukamoto sampai dia pulih dan Sayori malah kemudian bertanya apa Eiji-san udah berhenti merokok. Eiji-san pun menjawab kalau itu benar, aku mulai merasakan sesak
sesak nafas dan itu tidak baik. Aku masih ingin menikmati bermain futsal, meskipun terlambat baru menyadarinya saat aku mencapai usia ini. Bahkan kocaknya Ejisan juga berkata jika berkat ia yang tidak lagi merokok, badannya udah mulai six-pack. Ya meskipun Sayuri yang dikasih lihat, dia sendiri berkata jika nggak kelihatan Ejisan ini six-pack atau semacamnya. Nah, Ejisan yang melihat jalannya pertandingan, ia berkata ke Sayuri jika hari-hari yang seperti ini menumpuk dan itu terhubung ke hari berikutnya. Mereka pasti menjalani latihan yang intens di Seishiki, dan dengan tersenyum Ejisan bertanya, bukankah Sukamoto telah berlatih dengan sangat keras? Sayuri yang mendengar itu pun menjawab jika itu benar, dan setelah itu kita langsung diperlihatkan pertandingan futsal yang sudah berakhir dan Ejisan berterima kasih untuk bantuan Kazama dan juga Sukamoto. Ejisan dan teman-temannya juga berkata untuk Sukamoto bermain bagus di semifinal nanti, ia juga berencana untuk datang menonton. Nah, setelah Ejisan dan teman-temannya pergi, Sukamoto kemudian menetap ke lapangan futsal. Ia juga berkata di dalam hatinya, hanya beberapa bulan yang lalu semuanya berawal dari sini. Jika saat itu aku tidak bertemu Kazama dan juga aku tidak pergi, aku pasti masih menjadi orang yang payah. Aku harus tetap melakukannya setiap hari di waktu ini dan juga di waktu itu. Nah, di saat yang bersamaan ada Sayuri yang mengagetkan Sukamoto. Sayuri pun bertanya apa yang Sukamoto gumamkan, namun si Sukamoto berkata jika itu bukan apa-apa. Mereka bertiga pun berangkat ke sekolah, tapi di saat itu Sayuri harus berpisah karena dia bilang mau belajar di perpustakaan. Dan di saat itu Sukamoto bertanya ke Kazama apa si Kazama mau bermain futsal lagi. Kazama pun menjawab mau itu 5 tahun lagi atau 10 tahun ia akan tetap mau bermain sepak bola. Kazama dan Sukamoto pun balapan untuk sampai ke tempat latihan, dan sesampainya di sana Kurusu terkejut mendengar Sukamoto dan Kazama yang ternyata bermain futsal sebelum latihan. Ia pun merasa iri dan bilang jika setidaknya ajak aku juga. Di sisi lain, sebelum latihan dimulai, Ubukata membagikan makanan untuk para pemain Seishiki. Ya, meski Ubukata bilang kalau ini dari para orang tua, namun Mimin menduga sih Ubukata sendiri yang sengaja memasak makanan itu, karena sebelumnya juga kita tahu kalau Ubukata belanja cukup banyak. Tapi di sini ada scene yang kocak di mana Kimista yang mendapatkan makanan dengan lauk ayam goreng, apalagi ada 5 potong, ekspresi Kimista terlihat bahagia. Namun ketika Oshiba mendapatkan makanan yang sama, ia malah berkata apa nggak ada steak. Ayam goreng cuma lauk untuk rakyat jelata, dan si Kimista yang mendengar itu merebut jatah makan Oshiba. Sembari berkata jangan remehkan ayam goreng, jika kau tidak mau memakan itu mending buat aku aja. Memang cukup kocak tingkah Oshiba dan juga Kimista. Nah, di sisi lain Mitsuki menginstruksikan jika rekan-rekannya sudah memakan bekal yang dibagikan Ubukata, mereka akan mulai latihan dengan lari dan juga peregangan. Para pemain Seishiki pun kemudian berlari memutari lapangan, dan di saat itu Sukamoto bersyukur karena cuaca yang sedang turun salju, namun di dalam lapangan tidak ada salju yang menumpuk. Shiratori pun menjawab jika Sukamoto itu bodoh karena faktanya mereka sudah membersihkannya, dan Shinitobe berkata orang yang membersihkan lapangan adalah para alumni klub sepak bola Seishiki. Kazama juga menjelaskan jika klub sepak bola Seishiki itu punya sejarah 50 tahun sejak mereka ada. Bahkan ini ke-11 kalinya kita berhasil lolos ke turnamen nasional. Kurusu juga berkata jika selama ini Seishiki nggak pernah juara di turnamen nasional dan kita harus bisa membayar jasa para pemain yang udah lulus. Naki pun kemudian juga ikut berbicara dengan berkata jika berniat membalas berarti kita harus bisa memenangkan turnamen nasional dan mempersembahkan piala pertama untuk Seishiki. Itu adalah satu-satunya cara karena kita hanya bisa bermain sepak bola. Sukamoto yang mendengar itu pun berkata jika memenangkan turnamen bukankah itu masih sangat jauh, dan hal itu membuat Sukamoto dibentak
diberontak oleh Kurusu, Shiratori, dan juga Nitobe. Karena hanya butuh 2 pertandingan lagi untuk kita bisa menjadi juara. Nah, ketika pemanasannya udah selesai, pelatih Nazoha berkata jika untuk selanjutnya mereka akan sedikit bermain. Ya, kalau di Upin Ipin namanya sih polisi-polisian, di mana yang menjadi polisi itu Mitsuki, Kazama, Haibara, Sukamoto, dan juga Hayase. Selain kelima orang itu bertugas sebagai maling dan harus kabur. Jika ada yang tertangkap maka akan ada hukumannya, yaitu 20 kali sit up. Permainan pun kemudian dimulai dan si Ubukata protes ke pelatih Nazawa bahwa bukankah orang yang ditugaskan menjadi polisi itu terlalu berlebihan. Pasalnya jika Mitsuki sendiri itu udah lebih dari cukup. Nah, setelah itu Sesiki masih berlatih dengan banyak permainan, bahkan Kurusu pun berkata kepada Hayase jika latihan hari ini cukup menyenangkan. Namun Hayase menebak jika ini hanya permulaannya aja. Tapi setelah itu pelatih Nazoha berkata untuk mengakhiri latihan hari ini, kita akan memainkan mini game 5 versus 5. Haibara pun terkejut dan bertanya apakah ini udah berakhir. Pelatih Nazoha pun kemudian menjawab jika ini adalah hari pertama, jangan memaksakan diri. Kita akan bermain minigame selama 7 menit dan akan ada 10 tim. Pelatih Nazoha juga sudah membagi lapangan menjadi 5 bagian dan di tim merah udah ada Nitobe, Usui, Inohara, Kokubo, dan juga Sukamoto. Di tim kuning ada Haibara, Suzuki, Satou, Hayase, dan juga Nakijin. Nah, tim yang kalah akan berpindah lapangan searah jarum jam untuk melawan tim yang berikutnya, dan jika pertandingan berakhir seri akan ditentukan dengan batu kertas gunting. Selain tim merah dan tim kuning, ada juga tim putih yang terdiri dari para pemain cadangan. Karena Mimin gak ngerti nama mereka, jadi Mimin gak sebutin anggotanya. Selain itu ada tim biru Navi yang beranggotakan Kurusu, Oshiba, Kimista, Kazama, dan juga Mitsuki. Dan di sisi lain, para pemain Sesiki yang lain mulai merasa aneh karena tiba-tiba menu latihannya jadi seperti ini. Mereka pun punya firasat yang buruk dan si Suzuki melihat ke arah pelatih Nazawa dan juga Ubukata. Ia juga kemudian berkata ke Satou jika latihan ini tidak terlihat untuk bersenang-senang. Satou juga merasakan hal yang sama dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya Ubukata dan pelatih Nazawa rencanakan. Namun apapun itu, mari kita memenangkan semua pertandingannya. Suzuki pun setuju dengan Satou dan faktanya mereka yang ada di tim kuning berhasil menang dengan cukup mudah. Dan di sisi lain, timnya Mitsuki juga menang dengan gampang. Bahkan Mitsuki sendiri bisa mencetak gol dari sudut yang sempit. Kazama yang melihat itu pun memuji Mitsuki dengan berkata jika ia semakin baik dari hari ke hari. Namun karena timnya Mitsuki itu ada Oshiba dan Kimista seperti biasa, walaupun mereka menang tapi kedua orang itu masih aja ribut. Kurusu pun berusaha menenangkan Oshiba dan memintanya untuk tidak ribut dengan rekan satu timmu. Namun si Oshiba malah berkata kenapa Kurusu berbicara seperti kita ini seumuran. Kurusu pun menjawab jika kau tidak naik kelas dalam 4 bulan bukankah kita berdua akan sama-sama menjadi tahun kedua. Oshiba pun terlihat marah dan dari belakang Kimista menepuk pundak Oshiba sembari berkata sebaiknya kau mengulang di kelas 3 aja. Mitsuki juga berkata jika itu adalah ide yang bagus, menjadi siswa SMA 1 tahun lagi tidak terlalu buruk, dan hal itu semakin membuat Oshiba emosi. Nah, di sisi lain timnya Mitsuki udah menang 4 kali berturut-turut. Kurusu pun berteriak siapa lawan kita selanjutnya, dan yang mengejutkan ternyata yang kali ini datang adalah timnya Sukamoto. Timnya Sukamoto tidak kalah tapi mereka bermain imbang 0-0 dan saat adu batu kertas gunting sayangnya mereka kalah. Kokubo pun mengeluh karena orang-orang yang ada di timnya itu orang yang bertipe bermain bertahan. Namun Usui menjawab apakah kalian tidak menyadarinya. Setiap tim mempunyai tantangannya masing-masing. Inti dari permainan ini adalah untuk menyadari hal itu. Sukamoto, Nitobe, Inohara, dan Kokubo pun terkejut dan si Ubukata yang mendengar itu pun kemudian berkata ke pelatih Nazawa jika sepertinya mereka
mereka udah mulai menyadarinya. Nah, sebelum permainan dimulai kembali, timnya Sukamoto membentuk sebuah lingkaran untuk berdiskusi. Kurusu yang melihat itu pun sedikit bingung, dan saat permainan dimulai, Kurusu yang sekarang menguasai bola yang mengejutkan semua orang yang ada di timnya Sukamoto maju untuk merebut bola. Oshiba yang melihat itu pun langsung meminta bola kepada Kurusu, tapi saat Kurusu memberikan operan, bola berhasil dipotong oleh Nitobe, dan di sisi lain Usui langsung berteriak untuk memindahkan bola. Nitobe pun langsung mengirimkan umpan lambung ke Kokubo yang ada di sisi sayap, namun Kokubo yang menguasai bola, ia langsung memberikan operan ke tengah dan yang dituju adalah Inohara. Tapi sayangnya bola kemudian berhasil dicuri oleh Kazama dengan mudah, namun sebelum Kazama benar-benar menguasai bola, Usui dengan cepat melakukan intercept. Kazama yang melihat itu pun terkejut, dan si Usui yang sekarang menguasai bola, ia langsung memberikan operan ke tengah kepada Sukamoto. Ia pun terlihat bebas, bahkan posisinya sudah ada di depan gawang. Dan si Nitobe berteriak untuk Sukamoto menembak, namun belum sempat Sukamoto melakukan tembakan, ada Kurusu yang berhasil membuang bola. Sukamoto pun terlihat sedikit kecewa, namun Usui kemudian berkata jika itu bukan masalah besar, tapi Usui berkata seperti itu sambil tersenyum. Dan sepertinya Sukamoto mengetahui apa arti sebenarnya dari perkataan Usui. Obokata juga bilang ke pelatih Nozawa jika sepertinya Sukamoto udah menyadari itu. Nah, ketika latihan sudah berakhir, pelatih Nozawa tiba-tiba memanggil Sukamoto. Ia meminta Sukamoto untuk berlatih menembak, dan yang bakalan memberi instruksi itu si Mitsuki. Mitsuki sendiri pun gak keberatan, dan pelatih Nozawa menyerahkan Sukamoto sepenuhnya kepada Mitsuki. Sukamoto sendiri juga meminta tolong sembari menundukkan kepalanya. Mitsuki pun kemudian menyiapkan beberapa bola untuk Sukamoto menendang, namun sebelum itu Mitsuki berkata jika tendangan sepenuhnya tentang semangat. Sukamoto pun menjawab iya, dan saat Sukamoto mulai menendang bola, Mitsuki berteriak jika Sukamoto sudah lebih baik. Sukamoto pun bertanya apa itu benar, dan si Mitsuki menjawab jika dilihat dari beberapa bulan lalu saat camp musim panas, kau sudah lebih baik. Namun Mitsuki belum merasakan jika Sukamoto menendang seperti kabum. Sukamoto pun menjawab jika mungkin itu benar, aku belum bisa menendang kabum. Ya, padahal Sukamoto juga nggak paham apa yang Mitsuki sebut kabum itu sendiri. Bahkan ketika Sukamoto menendang lagi, Mitsuki berkata jika itu bukan kabum melainkan sweep. Ya, logika Mitsuki emang gak masuk buat orang normal seperti Sukamoto. Kurusu juga kemudian berkata jika Sukamoto dan Mitsuki itu ngomongin apaan, dan Shiratori merasa bingung kenapa Mitsuki yang ditunjuk buat melatih Sukamoto. Karena jika dilihat dari bakat, tentu kita punya Kazama, atau akurasi tembakan kita juga punya Kimista. Dan jika ingin kualitas kita punya Oshiba, namun jika kekuatan untuk mencetak gol, Mitsuki memang pantas untuk melatih. Namun di sisi lain, Nitobe berkata jika disitulah letak masalahnya. Shiratori dan Kurusu pun merasa bingung, dan Nitobe menjelaskan jika kalian ingat, pada awalnya Usui lah yang melatih Sukamoto untuk bisa melepaskan diri dari lawan. Ia kemudian belajar mencuri bola dalam taktik gegen pressing, dan kesempatannya untuk melakukan tembakan meningkat. Namun tetap saja Sukamoto tidak bisa mencetak gol, dan di samping itu Oshiba juga menambahkan jika Sukamoto selalu tahu tempat di mana bola akan jatuh. Tapi ada beberapa persiapan yang diperlukan untuk seseorang menyerang, seperti memfokuskan diri untuk melakukan tembakan. Kadang-kadang ketika bola itu datang, diperlukan juga waktu untuk mengayunkan kaki Anda dengan tenang
menang tanpa berpikir apapun. Kurusu, Shiratori, dan Nitobe pun terkejut karena bagaimana bisa orang yang tidak akan naik kelas menjelaskan hal secara detail seperti ini. Namun ya, Nitobe, Shiratori, dan Kurusu berkata jika singkatnya Sukamoto itu payah soal urusan menembak. Itulah sebabnya ia berlatih sangat keras. Tapi apa iya dia bisa menjadi lebih baik untuk urusan menembak hanya dengan latihan saja? Nah, mereka juga kemudian membahas Kazama yang ternyata sedang membahas strategi bersama orang-orang yang nantinya bakalan menjadi tahun ketiga seperti Kimista, Suzuki, Satao, dan juga Ubukata. Mereka sedang membahas formasi yang bakalan Seishiki pakai dalam pertandingan melawan Sakuragi, dan yang mengejutkan Seishiki memakai dua penyerang. Buat lebih gampang, Mimin sebutin aja siapa yang bakalan jadi starter di pertandingan nanti. Di penyerang ada Mitsuki dan juga Oshiba, di gelandang serang ada Kazama, sementara itu di gelandang bertahan ada Satao, Kimista, dan juga Suzuki. Dan untuk pemain bertahan tidak banyak berubah, ada Hayase, Nitobe, Usui, Haibara, dan Inohara sebagai kiper. Orang-orang yang melihat line up itu pun terlihat terkejut karena bagaimanapun juga menempatkan dua penyerang serta ada tiga gelandang bertahan bagi Seishiki ini pertama kali mereka akan melakukan itu. Ubukata juga bilang bukan hanya untuk pertama kalinya kita menempatkan dua penyerang, tapi kita juga belum pernah bermain dengan posisi midfielder seperti di line up. Dan di samping itu, Kimista yang melihat itu pun langsung pergi, dan pelatih Nazoa berkata jika mungkin Kimista enggan ditempatkan di posisi itu, namun gak ada yang lebih penting daripada meraih kemenangan. Kimista pun menjawab jika ia paham, kita hanya tidak harus mengulangi apa yang Seikan lakukan. Ia pun kemudian memanggil Satao, Kazama, dan juga Suzuki dan berkata jika udah nggak ada banyak waktu, mari sinkronkan gerakan kita. Nah, di sisi lain Usui terlihat mendekat ke arah Sukamoto dan juga Mitsuki. Ia bertanya apa kalian tidak merasakan sesuatu yang salah. Saat Usui melihat Sukamoto dan Mitsuki melatih tembakan, ia melihat jika mereka menendang bola yang tidak bergerak. Apakah kalian pikir itu akan terjadi di pertandingan? Jika kalian berpikir Sukamoto akan menjadi penendang penalti ke-11, Usui berkata jika kemungkinannya itu nggak ada atau ya nggak bakalan terjadi. Usui pun kemudian berkata apa kau mau aku tunjukkan kelebihan yang Mitsuki punya? Usui pun kemudian melemparkan bola dan meminta Mitsuki untuk menembak, dan si Mitsuki menuruti perkataan Usui. Bahkan ia melakukan itu sampai 3 kali. Sukamoto yang melihat itu pun hanya terdiam, dan si Usui berkata jika dilihat dari cara Mitsuki menembak, ia menendang bola yang bergerak tepat di titik tengah. Ia punya refleks motorik dan juga keseimbangan, tapi ini adalah kelebihannya Mitsuki, kelebihan yang orang lain belum tentu memilikinya. Sukamoto pun berkata jika ia mengerti, dan si Usui bertanya ke Mitsuki bagaimana cara ia menendang. Mitsuki pun menjelaskan jika ia menendang dengan pangkal jempolnya yang besar bersamaan dengan suara seperti badung. Rasanya seperti aku mendorong bola itu melengkung, dan yang kocaknya Mitsuki menganggap jika semua orang juga menendang dengan cara yang sama. Namun Usui berkata lagi jika akan lebih jelas jika Sukamoto memperhatikan. Kita ambil contoh Kimista di mana dia menendang dengan kaki bagian dalam seolah-olah ia menyapu bola. Dengan begitu Kimista bisa menentukan akurasi dan juga membuat bola melengkung. Setiap orang memiliki bentuk kaki yang berbeda, maka dari itu cara mereka menendang juga berbeda-beda. Tidak ada cara lain selain mencari tahu dengan berlatih berulang-ulang. Sukamoto yang mendengar itu pun memasang ekspresi yang sangat serius, dan ia berkata ke Usui apakah sekarang ia bisa mencoba untuk menembak. Usui pun menjawab tentu saja
aja. Dan di sisi lain Nobukata yang sedang merekam berkata jika tendangan Sukamoto pasti nggak bakalan masuk. Bukan cuma teman ataupun lawan yang tahu akan hal ini, namun dirinya sendiri juga mengetahui itu. Kurasa dia memikirkannya di suatu tempat di dalam hatinya. Apalagi fakta bahwa kesalahannya saat melawan Sakuragi menyebabkan kita kalah, dia mungkin mengalami sesuatu seperti trauma. Kita harus bisa menyingkirkan hal negatif itu dari Sukamoto. Pelatih Nazoa yang mendengar itu pun kemudian berkata jika dulu aku adalah pemain yang biasa-biasa saja. Bahkan di antara orang yang paling biasa saja juga. Tapi latihan menendang selalu memberiku perasaan yang lebih baik. Posisi tubuh, tempatmu memutarkan kaki, keseimbangan, dan teknikmu menendang selalu ada hal yang kau bisa perbaiki. Untuk memberikan operan, kau harus sepenuhnya paham tentang sepak bola. Begitupun dribble, kau juga harus punya bakat alami. Namun ketika kau menembak, kau bisa menjadi lebih baik dengan latihan. Di sisi lain, Sukamoto pun terus berlatih menembak bersama Usui. Usui juga memberitahu jika Sukamoto menembak ke tengah gawang, kiper pasti akan ada di sana. Sebelum menembak, kau harus menentukan kemana kau akan mengarahkan bola. Sukamoto pun terlihat paham dan sebelum menembak, ia berniat untuk menentukan ke arah mana ia akan menendang. Namun yang terjadi malah bola melenceng dari gawang. Sukamoto pun jadi teringat perasaan di waktu itu dan si Usui berkata jika itu sudah bagus. Mungkin kau memang melakukan kesalahan, tapi itu udah bagus. Usui juga menyarankan untuk Sukamoto tidak selalu menendang dengan kaki kanan dan di sisi lain Mitsuki berkata di dalam hatinya jika ini seperti yang diharapkan, tembakan Sukamoto semakin membaik. Namun di saat Mitsuki berkata seperti itu dan melihat Sukamoto yang akan menembak, tiba-tiba ada Haibara yang datang dan membuang bola. Haibara juga berkata jika di dalam pertandingan gak mungkin para pemain bertahan akan tetap diam. Kurasa kau perlu berlatih dengan metode yang seperti itu juga. Sukamoto pun menjawab jika itu benar dan di sisi lain Naki juga bersiap-siap. Ia berkata jika penjaga gawang juga harus ada. Hal ini juga membuat Kurusu, Nitobe, dan Shiratori ingin berpartisipasi dan si Kurusu berkata jika Sukamoto sangat payah. Ia juga meminta Oshiba untuk memberi contoh yang benar, namun saat Oshiba ingin memberi contoh, si Usui malah melemparkan bola yang jauh dari tempat Oshiba berdiri. Ya tentu hal ini menjadi kejadian yang cukup kocak di tengah-tengah latihan Sukamoto menendang. Di sisi lain, Haibara juga berkata ke Sukamoto mungkin sebagai pemain bertahan akan aneh jika aku mengatakan hal ini. Tapi aku berpikir kenikmatan bermain sepak bola adalah saat kau mencetak gol. Aku ingin kau mengalami hal itu juga, lebih tepatnya sebelum kita para kelas 3 lulus. Sukamoto yang mendengar itu pun sedikit terkejut dan di sisi lain Nobukata bilang ke pelatih Nazawa jika bukankah latihannya sudah selesai. Tapi tidak ada satu orang pun dari para pemain Seishiki yang berhenti ataupun pulang. Memang terlihat para pemain Seishiki masih terus berlatih, padahal sebelumnya pelatih Nazawa sudah bilang jika latihannya sudah selesai. Pelatih Nazawa pun kemudian menjawab jika sebagai pelatih ia akan mengulang melakukan ini setiap tahun, tapi bagi mereka ini adalah satu-satunya waktu. Tahun ajaran ini terasa sangat panjang, tapi setelah itu akan menjadi sepi. Mendengar hal itu pun Nobukata menjawab jika sebelum itu terjadi kita akan memberikan pengalaman terbaik untuk mereka. Pelatih Nazawa pun kemudian menjawab lagi jika Seishiki nggak boleh kalah, ia sangat yakin kalau Seishiki nggak bakalan kalah. Dan kayaknya video kali ini sampai sini aja, jadi bye bye.